lagi. Bagian sini mana semangatnya? Yang di tengah semangatnya mana? Lalu bagian sana semangatnya mana? Oke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama lengkap saya Yohana Idamina Betty. Beta orang Kupang. Teman-teman yang dari Kupang mana suaranya? Oke, jadi teman-teman semua, di Kupang baru ada satu diamond. Ibu Febri, mana Ibu Febri? Saya diamond berikutnya. Jadi di sana baru ada satu diamond, teman-teman. Bagian timur khususnya NTT, banyak yang masih sorong KTP. Banyak yang jadi pemakai saja, belum pebisnis. Iya kan Ibu Febri? Jadi saat ini saya datang ke sini dan saya akan sampaikan ke teman-teman semua, bahkan teman-teman saya yang ada di NTT, mungkin saya balik ke sana mereka akan lebih semangat lagi. Nah teman-teman, saya seorang guru honorer di salah satu sekolah menengah atas Kota Kupang. Ini keluarga saya, suami saya seorang swasta, dan foto yang bagian kiri, itu sebelum saya fokus Oriflame. Tersenyum tapi menyembunyikan sejuta pilu. Tersenyum tetapi menyimpan banyak kesedihan. Lalu kami punya satu orang anak, usianya sekarang 3 tahun. Kami sangat mencintainya karena dia adalah anak kedua. Anak yang pertama, Tuhan belum mengizinkan untuk berada dalam kehidupan keluarga kami dan dipanggil pulang. Jadi muncullah datangnya anak yang kedua, kami sangat mencintainya. Ada lagi anak yang ketiga, tetapi belum diizinkan lagi. Pulanglah ke yang mencipta. Jadi foto yang kedua, saya mulai fokus Oriflame. Saya daftar pertama kali di bulan Mei tahun 2017. Saat itu memang benar-benar saya belum mengalami kesusahan yang tadi saya katakan. Berkecukupan, toh hanya urus 3 orang, susah apa? Suami, saya dan anak. Saya cukup egois, keras kepala, dan mementingkan diri sendiri. Saya merasa saya paling hebat, padahal ketika saya datang di sini, orang-orang banyak yang hebat. Itu baru saya tahu bahwa di atas langit masih ada langit. Saya terlalu sombong saat itu. Lalu saya mengalami suatu kejatuhan yang sangat luar biasa, yaitu di bulan Desember saya mengandung anak yang ketiga. Saya mengalami perdarahan yang sangat luar biasa dan saya sakit. Saya dibawa ke rumah sakit, saya harus dirawat selama 2 minggu sampai 1 bulan. Saya tidak masuk kerja. Di bulan Januari tahun 2019, teman-teman tahu apa? Waktu kami senang, kami cicil sebuah mobil yang tadi saya katakan sombong. Yohana sombong sekali. Itu mobil rusak. Mobil 0 kilometer tetapi rusak. Rusak 3 minggu teman-teman. Ini mobil awalnya dibeli untuk tambah usaha. Tapi rusak 3 minggu dan ternyata harus parkir, tidak ada pemasukan. Mau bayar cicilan mobil bagaimana? Sementara tadinya saya sakit, tidak masuk kerja 1 bulan. Suami tidak fokus, suami hanya mengurus saya dan mengurus anak. Belum lagi itu selesai, bulan Februari tahun 2019, anak kami sakit. 2 minggu harus dirawat di rumah sakit.
Dan saya susah saat itu. Saya kehilangan 2 orang anak saya dan ini saya tidak mau lagi. Saya tidak kerja, suami pun tidak kerja. Kami fokus urus anak selama 2 minggu. Setelah itu anak keluar dari rumah sakit. Saya harus menjaganya selama 1 minggu lagi. 1 minggu kemudian saya masuk kerja. Di bulan berikut yaitu bulan Maret, anak saya harus dirawat lagi di rumah sakit. Teman-teman, di situ utang kami menumpuk. Mau bayar cicilan mobil, atau mau bayar cicilan rumah, cicilan air, dan utang-utang yang lain. Utang-utang yang lain itu apa teman-teman? Harus bayar angsuran mobil di bulan Januari. Tetapi saya pinjam uang di teman, keluarga, tolong saya. Saya bayar utang cicilan mobil di Januari. Lalu Februari bayar mobil pakai apa? Utang lagi di orang lain. Begitu seterusnya sampai bulan Maret, anak saya dirawat di rumah sakit dan penagih utang datang ke rumah sakit. Mau bagaimana ini hidup? Saya rasa saya mati saja lebih baik. Tidak sanggup teman-teman. Suatu ketika saya dan suami saya berdoa di rumah sakit. Kami berdoa, Tuhan cukup sembuhkan anak kami. Keesokan harinya, dokter datang dan periksa, anak tidak ada penyakit. Kami pulang ke rumah, di saat itu kami mulai berdoa, Tuhan tolong kami. Kami pergi ke orang tua, mertua, minta dan doakan kami. Dan yang paling sakit hati saya itu, saya ke mama. Saya minta mama pangku beta, mama besok kuat mama. Mama tolong beta. Saya tidak minta apapun, saya hanya minta mama tolong dukung doa, berikan restu bagi kami agar kami mampu melewati tantangan yang sangat luar biasa ini. Kemudian bulan berikutnya yaitu bulan April. Entah apa yang menggerakkan saya dan saya ke upline saya. Saya cari upline, Ibu Reni Octavianus. Saya ceritakan lalu kami mulai membuka jaringan saya. Kebetulan kan saya masih aktif waktu itu. Saya order tupo, asal tupo, kejar hadiah itu saja. Tapi kalau mau bisnis tidak. Kami mulai perbaiki jaringan, kami lihat jaringan satu persatu dan kami perbaiki semuanya. Nona tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Saya ikut apa yang mereka katakan, saya ikut. Besoknya juga begitu. Saya cari Ibu Blandina Octavianus, saya cari Ibu Erna Adu, tolong saya. Saya tidak tahu ini bagaimana, kok bisa begini, kok bisa begitu. Besoknya juga begitu, seterusnya saya cari upline. Lalu saya kerjakan itu setiap hari pagi sampai sore saya ke sekolah. Tetapi belum pulang ke rumah. Saya kerja Oriflame. Apa yang saya lakukan teman-teman? Saya mulai menyebar katalog. Setiap hari saya sebar katalog tanpa berhenti. Kenapa saya harus sebar katalog? Ketika saya sebar katalog teman-teman, saya bisa ketemu tim. Saya tidak mau mereka seperti saya. Karena apa? Saya waktu itu malas cari upline. Sombong. Saya mau mereka berhasil. Tidak boleh seperti saya. Saya cari mereka, saya belajar dengan mereka, kami kerjakan ini dengan baik. Setiap hari, bahkan saya pulang rumah itu jam 10 malam teman-teman. Suami saya sampai bilang begini, kok kamu pulangnya malam begini? Tapi saya tidak gubris, sakit hati, saya menangis di kamar. Saya hanya mau keluar dari zona yang tidak aman ini. Sakit hati karena orang tagih utang setiap hari. Kami kalau keluar pagi itu usaha pulang malam. Suami juga jalan cari ke lain tempat, malam baru pulang supaya apa? Menghindarkan diri dari penagih utang. Saya kerjakan Oriflame ini setiap hari dan tiada berhenti. Orang yang minta tender care saja saya antar 30 km, 45 km saya antar. Lalu tidak berhenti dari situ saja. Selanjutnya
belum ada SPO waktu itu. SPO-nya yang saya pakai upline saya, dan saya selalu ambil barang. Saya tidak tunggu tim saya yang ambil. Sini saya yang ambil, saya yang drop, saya yang antar. Jauh dekat saya antar. Tidak pernah saya harap orang lain. Saya antar, makanya kalau motor penuh dengan barang di depan, barang di belakang, saya tidak peduli. Teman-teman saya menertawakan saya, kau ketawa silahkan, nanti lihat apa yang terjadi. Dan tadinya suami saya yang mengomel, dia sekarang orang pertama yang bantu saya. Sudah 2 malam, 3 malam di sini, dia yang lagi drop barang, dia ikut jejaknya saya di sana. Tim saya katakan begini, baru WA, Ibu, Pak baru datang antar barang, nanti pulang bawa hadiah spesial buat Pak, karena Pak ini sangat rajin. Saya bilang iya, hadiah spesial dari Mama. Saya kerjakan itu setiap hari. Apa yang terjadi teman-teman? 3 bulan saja, masuk bulan keempat, saya capai senior manager. Dan ketika capai senior manager, growth bonus yang saya dapatkan kemarin, mungkin teman-teman di sini ada yang rasakan seperti saya, yang 2 juta, 2.500.000, saya simpan. Untuk apa? Bayar utang. Saya dapat paket umroh yang 5 juta, saya pakai bayar utang. Saya dapat lagi program Samsung Note Plus, saya minta uang tunai, bayar utang. Saya kerjakan setiap saat teman-teman, saya cari tim, bukan mereka yang cari saya yang cari, saya dapati mereka sampai di kolong langit saya cari. Jadi kelihatannya tidak kerjanya, trainingnya itu kelompok. Kalau kelompok mungkin saya hanya online saja karena tidak bisa dapati mereka. Karena rata-rata teman-teman saya di sana itu sibuk juga atau sok sibuk, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka di sana. Jadi saya cari, kamu di mana? Ini barangmu masuk, saya antar ya. Kamu di mana? Saya antar sekarang. Makanya itu kelihatan di situ. Teman-teman saya itu, saya ajarkan mereka, kemudian saya baru pulang kantor, teman saya yang baru pulang kantor, kita ketemunya di sini, ambil barangmu, ini barangnya. Lalu ketemu di warung, kamu di mana? Saya di warung, saya ke situ. Tiba-tiba 5 menit saya di sini, 10 menit berikut saya di sini, jadi tim saya itu katakan bilang, Mother Kuti loncat. Karena saya tidak mau mereka seperti saya, karena karakter saya yang keras dan kemauannya mau sendiri dan tidak tahu bahwa, merasa bahwa bisa kerja sendiri, padahal kita butuh orang lain. Jadi saya itu harus cari mereka. Saya jual produk-produk itu sampai ke yang oma-oma, anak sekolah pun saya suruh beli produk, kayak kamu tuh cantik pakai tambah parfum lebih wangi. Tadinya saya yang egois teman-teman, saya egois sekali. Tetapi dengan bergabung dengan Oriflame, saya orang yang peduli. Saya orang yang peduli bagaimana teman-teman? Saya punya keluarga, saya punya komunitas. Saya datang di sini pun mereka cari. Mother, kami butuh mother. Chattingan saja, nanti saya jawab. Ada yang butuh telepon, saya bilang habis acara malam kita telepon 2-3 jam juga boleh. Tapi khusus sharing tentang Oriflame. Dan teman-teman, saya kerjakan itu tidak berhenti. Saya kerja terus. Dan satu lagi, saya tidak punya HP mewah. Saya punya HP yang RAM-nya kecil, kameranya tidak bagus, mau foto pakai apa. Saya ketemu tim, saya pinjam, teman pinjam HP, pinjam HP-nya kamu, saya mau order. Saya tidak malu. Atau ke upline, mereka punya notebook di sana, mereka bagi hotspot. Saya kerjakan itu setiap hari sampai jam 10 malam. Pernah satu kali jam 12 malam. Saya bilang, Ibu Blandina antar saya, nanti suami bilang apa sama saya. Tetapi, apa yang terjadi teman-teman? Di Januari tahun 2020, saya direktur. Saat itu saya berjanji,
saya berjanji dengan suami saya, kami mengambil satu keputusan. Kami akan mengerjakan dengan baik bisnis ini, akan memperluas bisnis ini di NTT, dan kami akan merekrut lebih banyak lagi, menceritakan apa yang terjadi dalam hidup kami, supaya kalau mereka rasakan yang itu, mereka bisa keluar dari zona yang tidak aman itu. Oriflame sangat luar biasa, dan dia menjawab semuanya. Kuasa Tuhan itu berada pada bisnis ini, dan kalau bisnis itu bisa bekerja, kita pun harus lebih bekerja supaya berkat Tuhan benar-benar turun kepada kita. Ketika saya fokus, saya berani, saya kerja keras, dan saya semangat. Di situ saya tahu bahwa Tuhan itu adil. Kalau kamu kerja, kamu dapat hasilnya. Terima kasih dari saya.